Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinaloan. Saya dari Prodi Manajemen PJJ dengan NIM 230201020033. Baik, di sini saya akan mempresentasikan summary dan analisis artikel yang diterbitkan oleh Jurnal Indonesia Sosial Teknologi yang berjudul Aspek-aspek Hukum dalam Dunia Bisnis. Dengan mata kuliah Hukum Bisnis yang diampu oleh dosen Pak Joko Suharyanto, SEMM, COPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari jurnal tersebut. Saat ini, dunia bisnis berkembang dengan sangat pesat di berbagai bidang, baik perdagangan maupun jasa. Maka dari itu, kita sebagai pelaku bisnis harus paham betul dan sadar terhadap hukum yang berlaku saat ini. Itu menurut Tazkiyatun Rahman 2018. Aturan atau hukum bisnis ini diperlukan karena pihak yang terlibat dalam bisnis memerlukan sesuatu perjanjian yang resmi, menurut Fadilah 2019. Selain itu, hukum bisnis diperlukan karena kebutuhan untuk menciptakan upaya hukum yang bisa digunakan sebagaimana mestinya jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban ataupun melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Maka, hukum bisnis dapat diperankan sebagaimana mestinya. Baik, di sini adapun metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau library research, yaitu metode satu, di mana mencatat semua temuan mengenai aspek-aspek hukum dalam bisnis. Yang metode kedua yaitu memadukan segala temuan, baik teori ataupun temuan baru pada aspek-aspek yang mempengaruhi hukum bisnis. Dan untuk metode yang ketiga yaitu menganalisis temuan dari berbagai sumber berkaitan dengan kekurangan, kelebihan, ataupun hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Adapun metode yang keempat yaitu mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Baik, berikut ini hasil yang dapat saya petik dari jurnal tersebut, yaitu yang pertama, hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Yang hasil yang untuk yang kedua yaitu aspek hukum bisnis dalam bisnis merupakan suatu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang dikaitkan terhadap produksi dan jasa pertukaran barang dengan uang. Adapun hasil yang ketiga yaitu hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterbatasan pada jurnal tersebut adalah keterbatasan literatur hasil penelitian ini masih kurang peneliti dapatkan, sehingga mengakibatkan penelitian ini memiliki banyak kelemahan, baik dari segi hasil penelitian maupun analisisnya. Keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian membuat hasil kurang maksimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan relevansi artikel dengan fenomena yang ada yang saat ini dikaitkan dengan teori. Hukum bisnis yaitu suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan dan kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Dalam kegiatan-kegiatan bisnis ini, hukum jelas diperlukan demi kepentingan para pihak agar terwujud watak
dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis yang dijamin oleh kepastian hukum. Dan hukum bisnis tersebut harus diketahui ataupun dipelajari oleh pelaku bisnis, sehingga bisnisnya berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak mempraktikkan bisnis yang merugikan masyarakat luas atau monopoli dalam dan persaingan usaha tidak sehat. Baik, demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.